namanya adalah kemampuan dia tuh kayak memahami, melihat dua atau lebih objek dan hubungannya satu sama lain ya. Juga melibatkan tentang ketika objeknya itu, satu objek nih misalnya benda ini ya, kalau saya perlihatkan seperti ini, Bapak akan melihat bentuk seperti ini. Tapi kalau saya putar seperti ini, Bapak akan melihatnya berbeda. Sama seperti tadi gambarnya Pak Iwan tadi ya, bisa berbeda. Nah teman-teman, kenapa bisa mengenali? Karena sudah mengalami pengalaman melihat dari belakang, dari depan, dan juga dari samping, jadi mengenali. Nah, jadi anak-anak ini nanti harus dibangun untuk mengenali berbagai bentuk, posisi benda, ataupun ketika objeknya diputar, digeser, diperbesar, dilipat, dipindahkan ke sana, digabungkan dengan benda lain, itu dia harus mengalami pengalaman tersebut. Kalau ini secara akademisnya itu naskah dari Downes and Souza tahun 2005, katanya berpikir spasial itu sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan berpikir untuk menggunakan konsep ruang ya, atau merupakan alat representasi. Representasi itu apa sih, dari kemarin ngomongin gambar ya, alat untuk menggambarkan seperti peta atau gambar, dan proses penalaran untuk mengorganisasikan serta menyelesaikan masalah. Nah, teman-teman jangan terlalu pusing menghafalkan definisi atau menjawab sesuatu seperti sebuah pernyataan akademik. Nah, pahami dulu konteksnya apa nih? Oh, bicara objek. Bicara satu objek, bicara dua objek atau lebih, dan hubungannya. Bicara ketika objek itu diputar, dilipat, digeser, dipindah, diperbesar. Ya, juga terkait sama ruang, juga terkait sama representasi sebagai alatnya apa, peta, ingatnya peta gitu ya. Jadi nggak usah terlalu detail apa sih penalaran spasial, berpikir spasial didefinisikan sebagai pengetahuan, tapi kita keluarkan bahasa yang kita pahami gitu. Kecuali dalam naskah-naskah jurnal gitu, kita memang harus mendefinisikan sesuai kata per kata seperti ini. Tapi dalam pemahamannya nggak hafal nggak apa-apa, karena bukan dihafal tapi dipahami. Jadi apa itu penalaran spasial? Nah, ini dirangkum kembali dalam proses itu, intinya kemampuan berpikir dalam gambar. Jadi kalau ada table atau meja, itu bukan MEJA, tapi dia memvisualkan meja. Nah, visualnya dia tergantung pengalamannya dia nggak jadi. Nah, kalau dia ngeliat mejanya begini, mungkin dia akan terbayang meja ini. Kalau dia seringnya melihat meja yang ada di rumahnya bentuknya misalnya seperti ini, dia akan kebayangnya meja tuh kayak gitu. Ya, itu berpikir dalam gambar. Terus mampu memperkirakan jarak dan keberadaan dirinya dengan sebuah objek. Misalnya, saya mau panggil Bapak, bilang siapa Pak? Namanya Pak? Oh ya, Pak Andik lupa. Lalu saya bilang, Andik. Berarti bisa memperkirakan jarak nggak? Kalau saya kayak gitu. Memperkirakan diri sebenarnya secara otomatis kita udah bisa kan, secara intuitif gitu. Pak Andik. Dan saya juga nggak perlu Pak Andik. Saya nggak perlu teriak gitu kan. Oh, saya kirain jaraknya segini. Kenapa? Kalau misalnya terjadi, ini anak deket di sini, saya panggil, Afra. Berarti mungkin saya budek. Nah, itu kejadian biasanya begitu. Atau ketika anak didekatkan, bisa balita ya, kita nggak tegur, cuman kita panggil Afra, misalnya suara segini, Afra, normalnya dia dengar kan, Afra, karena ruangnya hanya segini, jaraknya hanya segini. Kalau dia nggak respon, nah itu kan ada tanda-tanda mungkin balitanya deaf atau tuli ya. Jadi itu ceritanya teman saya. Dia baru mengetahui anaknya tuli itu di usia 2 tahun lebih, dan itu menjadi penyesalan buat dia. Padahal tanda-tandanya itu udah ada ketika dekat dipanggil tidak ini gitu ya. Itu kan sebenarnya terkait sama penalaran spasial. Cuma dia menolak hal tersebut. Nah, akhirnya sekarang dia mengkampanyekan jadi melihat tanda-tanda lebih dini kalau anak memang ada kemungkinan tuli gitu, dia melihat tanda-tanda lebih dini, dan akhirnya banyak orang berterima kasih sama dia. Karena kalau ketahuan lebih dini, anaknya bisa diajarkan untuk
memakai hearing aid itu yang alat bantu dengar itu. Dan dia akhirnya bisa hidup dengan normal, jadi bisa ngomong, nggak ada keterlambatan bicara, jadi bisa ada. Jadi dia waktu itu sangat menyesal, harusnya kan mungkin sebelum 1 tahun udah bisa dideteksi, dia bilang gitu. Ini sampai 2 tahun karena dia nggak mungkin merasa anaknya belum bisa ngomong, karena ada anak kok yang belum bisa ngomong 2 tahun, karena ternyata anaknya tidak mendengar apa-apa. Sedih ya. Tapi memang ada, tapi akhirnya dia jadi bermanfaat lah, jadi memberi manfaat bagi orang tua lain, dan terima kasih banget jadi anak saya gini, terus jadi solusi lah dia akhirnya, karena masalahnya dia jadi solusi. Dan berpikir dalam bentuk visual, ya, berpikir sama tadi. Oh, kalau saya nemu gambar domino jegrek tek 3 tek 3 langsung 6. Tuh langsung berpikir, langsung mengaitkan. Kemudian, oh ini kayaknya kalau warnanya hitam rasanya gimana? Terus kalau ruangannya segini kayaknya mejanya nggak bakal cukup segini. Nah itu juga berpikir terhadap bentuk, ruang, bangun, warna. Ini juga biasanya kalau di kelas-kelas itu dadu ya bentuk dadu, kalau kemasan gitu dari depan lambangnya ini, dari samping ini. Nah kalau misalnya dibuka seperti ini jadinya bagaimana? Ini termasuk juga penalaran spasial. Kemudian kayak seniman itu mampu dari misalnya ini saya punya ini, dia mampu menggambar. Atau dia punya gambar, dia mampu punya gambaran terhadap wujud aslinya. Kalau yang merasa nggak pinter gambar, pernah nggak ngerasa gini? Itu ada pemandangan bagus di depan, tapi saya nggak bisa gambarnya. Nah, kenapa? Karena tidak mengalami terbiasa dengan penalaran spasial. Padahal kalau misalnya kita ingin menggambar itu tidak bisa, kita merasa tidak percaya diri, itu bisa dipelajari dengan cara apa? Melihat siluetnya itu misalnya bentuk apa? Oh, setengah lingkaran. Dia bikin setengah lingkaran, lalu kira-kira itu warnanya lebih tua di mana? Nah, itu bisa diikutin sebenarnya kalau kita mengerti bahasanya. Jadi penalaran spasial bisa dilatih. Jadi sebenarnya ilmu apapun kita itu bisa loh sebenarnya kalau dilatih, karena manusia ini punya kemampuan adaptasi yang sangat luar biasa. Tinggal di luar angkasa bisa nggak? Bisa. Di dasar laut bisa nggak? Bisa. Di goa bisa nggak? Bisa. Kayak manusia bisa di mana saja kan? Kemampuan adaptasinya sangat luar biasa. Ini ada cerita teman saya, dia menemui keluarga di TPA Bantar Gebang. Nah, dia kaget ada kakek-kakek umur 70 tahun sebenarnya terkena bakteri salmonella yang aku lupa namanya, dia tuh parah banget, yang kalau orang biasa misalnya saya terkena itu saya bakal meninggal. Tapi dia bisa hidup, kenapa? Karena kesehariannya dia di tempat sampah. Jadi bisa hidup. Makanya saya berpikir manusia itu punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Itu hebatnya. Jadi kita selama kita berpikir, kita berproses, itu akan ada apa ya, kayak sesuatu dalam tubuh kita tuh yang membuat kita itu survive gitu ya, bisa bertahan. Itu saya terkejut banget, iya Mbak, ternyata orang yang hidup dekat sampah itu punya kekebalan luar biasa. Mungkin tubuhnya memproduksi hal-hal lain yang itu nggak muncul kalau kita nggak tinggal di situ. Sama kayak misalnya jika kita kehilangan satu indera, maka indera lain akan menguat, ya kan, kayak gitu. Nah itu makanya manusia itu punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Oke, jadi kalau dari yang disebut penalaran spasial tadi, artinya dia sangat penting atau tidak penting? Sangat penting, jelas-jelas untuk sangat kehidupan ya. Nah, jadi kalau orang penalaran spasialnya baik ya, nanti dia belajar geometrinya bakal gampang. Jadi kalau anak penalaran spasialnya dilatih dengan baik, materi geometri nanti gak bakal susah. Dan juga nanti kalau materi geometrinya baik, nanti dia materi yang lainnya ada koneksi ke pengukuran akan semakin baik, akan memudahkan untuk diproses pengukuran. Dan juga untuk bilangan nih, kemarin kita udah sempat pakai kan geometri dan bilangan. Jadi pentingnya penalaran spasial kalau bisa dirangkum itu memberikan kesempatan untuk mengembangkan keahlian komunikasi. Maksudnya seperti apa? Aduh gitu,
Aduh nak, ini dompet ibu ketinggalan. Ada di mana bu? Ada di kamar ibu, di lemari pojok kanan, yang bagian paling atas, laci kedua di tengah. Nah, kan gitu ya? Mana? Nah, kayak gitu. Jadi membantu anak belajar memahami instruksi, kan gitu. Kalau penalaran spasial tuh bisa mengembangkan keahlian komunikasi. Kemudian juga membangun model untuk memahami kemarin tuh bilangan, aljabar, nanti juga ke pengukuran. Dan yang terakhir yang paling gampang tuh memudahkan hidup. Yang kayak gimana sih? Kita tonton videonya. Si emas-emas bule ini. Kok ada suara lagi? Kenapa dia nggak kepikir kira-kira? Berantem sama istrinya itu. Bisa jadi penalaran spasial ini gak tergantung umur, tapi tergantung pengalaman. Anak kecil itu bisa jadi lebih canggih daripada orang tua karena pengalamannya. Saya punya teman juga, itu anaknya yang baru bisa jalan umur 1 tahun itu dibiarkan aja lari-lari terus dia jatuh, terus dia, kok itu gimana? Biarin aja katanya. Nanti dia akan kayak mencerna ruang. Jadi kalau kayak gini tuh dia mentok. Ada juga satu lagi perempuan. Ini tuh saya tuh bakal tahu banget anak ini bakal mentok. Saya bilang, wah ini mentok nih. Tapi bapaknya bilang, udah nggak apa-apa biarin aja. Bener dia mentok, jegrek sakit kan. Nangis, udah dijamin aja, dijamin. Besoknya ke situ lagi main-main di situ dia udah nggak mentok. Dia udah punya pengalaman. Nah, jadi bagus tuh. Terus satu lagi, dulu bos saya punya anak. Bu, aku nggak bisa loh, anaknya ngomong ke saya, aku nggak bisa naik sepeda loh. Hah, serius gak usah naik sepeda? Iya, soalnya mami nggak bolehin aku jatuh. Nah, artinya dia nggak punya pengalaman Jatuh. penalaran spasial itu. Padahal kan nggak apa-apa ya, memang ada ya. Jadi penalaran spasial itu dibangun karena adanya pengalaman. Ya, makanya nanti kita harus menciptakan pengalaman buat anak-anak supaya nanti belajar geometrinya nanti jadi bagus. Nah, seperti apa untuk membangun penalaran spasial? Bisa jadi tuh buat alasan. Benar-benar nggak kepikir loh dia, bisa ya? Bisa nggak kepikir banget. Nah, ini yang dibilang memudahkan hidup. Oke, sekarang bagaimana caranya membangun penalaran spasial? Silakan dirapikan mejanya dahulu. Mulai dari sekarang dan